Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya, Letnan Kolonel Sasti Lempit dan Mayor Kriston Harini, Sekretaris Program Pertumbuhan Korps, dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit pada bab 4. Dalam bab 4 ini kita akan membagi menjadi 2 segmen. Dalam bab 4 ini ada 4 hal yang kita akan pelajari. Mari kita membaca. Saya berjanji untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah dan bukan dunia. Keprajuritan tidak bisa dipenuhi hanya melalui hubungan pribadi dengan Allah. Ini merupakan cara bagaimana kita menunjukkan kesaksian hidup kita dalam Kristus di tengah masyarakat. Yang kedua, kerajaan Allah merujuk pada peraturan atau pemerintahan Allah. Ia bersama kita sekarang dan belum terjadi. Yang ketiga, bisa terjadi ketegangan antara nilai-nilai kerajaan Allah dan nilai-nilai budaya kita sendiri. Kita harus menolak nilai-nilai dalam masyarakat yang tidak membawa hidup dan harapan. Yang keempat, sebagai orang Kristen kita diutus di tengah budaya kita sebagai pendengar dan pembawa kabar baik kerajaan Allah. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana melakukannya. Keprajuritan tidak bisa dicapai hanya melalui hubungan pribadi dengan Allah. Keprajuritan merupakan cara bagaimana kita menunjukkan kesaksian hidup kita dalam Kristus di tengah masyarakat. Kepekaan dan kepatuhan terhadap Roh Kudus menuntut kita hidup dengan cara yang berbeda, yang menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah standar bagi hidup kita. Pernyataan kehendak ini menyadari kemungkinan terjadinya ketegangan antara nilai-nilai budaya dan konteks kita sendiri. Yang dimaksud di sini adalah antara nilai-nilai dunia dan nilai-nilai Kristus. Ini tidak berarti bahwa kita bisa membuat sebuah perbandingan sederhana dan dengan otomatis menolak nilai-nilai yang kita lihat di dalam budaya kita, yang kita anggap tidak suci atau jahat. Sebab dalam beberapa budaya ada kemungkinan kebaikan. Namun, hal ini harus membuat kita tetap waspada, penuh dengan doa dan interaksi kita, menyatakan apa yang baik dan memberikan kritik terhadap apa yang tidak konsisten dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Allah sedang bekerja di dunia. Ketika kita berkomitmen menjadikan nilai-nilai Allah sebagai nilai-nilai kita, maka kita sedang bermitra dengan Allah mendirikan kerajaannya. Tugas umat Allah memperbaiki aspek-aspek dalam masyarakat yang tidak sehat, mengeksploitasi atau menindas, dan untuk menawarkan kepada mereka praktek yang membawa kehidupan dan harapan sesuai dengan ketetapan Allah.
Hal ini masih berlaku baik bagi Bala Keselamatan sebagai denominasi Kristen dan bagi setiap prajurit yang menyingkapi ketidakadilan dalam konteks mereka sendiri. Kita harus memulainya dengan cara mengetahui apa sebenarnya arti nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai ini merupakan konsep yang luas yang bisa dipahami dalam Alkitab. Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya menunjukkan hal ini melalui tindakan. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam Injil Matius disebut sebagai kerajaan sorga, berpusat pada pengajaran Yesus dalam Perjanjian Baru. Ini mengacu pada pemikiran Perjanjian Lama yang menganggap Allah sebagai raja yang sebenarnya dari bangsa Yahudi dan merujuk pada pemerintahan Allah yang menunjukkan melalui kehidupan umat Allah, sama halnya dengan kerajaan Allah yang akan dibangun pada akhir sejarah. Pemazmur menyebutnya sebagai tahta Allah. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaanmu berjalan di depanmu. Mazmur 89 ayatnya yang ke-14. Nilai-nilai tersebut harus direfleksikan dalam kehidupan setiap individu dan komunitas Allah. Oleh sebab itu, nilai-nilai kerajaan berada pada pusat kehidupan umat Bala Keselamatan. Yesus mengajar bahwa kerajaan Allah telah datang. Lukas 17 ayatnya yang ke-21. Namun juga merupakan kerajaan yang akan datang. Matius 6 ayatnya yang ke-10. Penekanan antara sekarang dan belum terjadi menunjuk pada kenyataan bahwa tanda-tanda kerajaan yang kita alami dalam kehidupan ini belum sempurna, namun suatu hari kelak akan menjadi sempurna. Untuk waktu sekarang, umat Tuhan harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Tanda-tanda dari sesuatu yang baru dan berbeda, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari kerajaan Roma. Roma 14 ayat 17. Nilai-nilai kerajaan. Ketika Yesus berada di sinagogi Nazaret, dia membaca kitab Yesaya tentang suatu masa di mana ada kabar baik bagi orang miskin, kebebasan bagi para tahanan, penglihatan bagi yang buta, dan kelepasan bagi yang tertindas. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesus berkata bahwa melalui dia masa kerajaan Allah dimulai. Melalui mujizat, perumpamaan, dan percakapan Yesus mengundang orang-orang untuk menjadi milik kerajaan, untuk hidup sesuai nilai-nilainya dan mengizinkan dampak atau pengaruhnya bertumbuh dalam hidup mereka dan di tengah dunia hingga tiba waktunya kerajaan Allah digenapi. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi murid Yesus, kita menjadikan nilai-nilai kerajaan milik kita, dan kita bisa menemukan sifat dari nilai-nilai tersebut melalui misi, prioritas, dan rencananya. Harapan. Pesan yang Yesus baca dari kitab Yesaya menjanjikan harapan, khususnya bagi mereka yang oleh karena keadaan hidup tersisih dari lingkungannya, berada di luar jaringan sosial, dan dikucilkan dari praktek-praktek keagamaan. Alkitab memiliki penekanan yang khas dan tanggung jawab pribadi dan kolektif umat Allah dalam membantu mereka yang dianggap sebagai paling hina. Ulangan 15 ayat 7 sampai 8. Matius 25 ayat 31 sampai 45. Ayat-ayat yang dikutip oleh Yesus ini menyarankan lebih dari sekedar tindakan amal. Ayat-ayat tersebut mengacu pada suatu masa
ketika mereka yang tersisih dari tengah masyarakat atau dikucilkan akan mengalami kebebasan dari sesuatu yang menindas mereka dan akan mengambil tempat mereka sebagai warga kerajaan. Kerajaan ditandai oleh pembalikan dari banyak standar normal. Lukas 1 ayat 51 sampai 53. Kemakmuran dan kekayaan yang dinilai sebagai standar oleh masyarakat tidak serta-merta menjamin kewarganegaraan. Bahkan hal itu bisa menjadi penghalang, seperti yang dialami seorang pemuda yang berbicara kepada Yesus, yang merasa mengalami kerugian apabila mengikutinya. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Keagungan dan otoritas merupakan atribut rohani yang utama. Mereka ditandai oleh pelayanan daripada sekedar kekuasaan institusional atau posisi tertentu. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ini bukan berarti bahwa tidak ada tempat di kerajaan untuk orang kaya atau berkuasa. Tetapi kekayaan dan pengaruh mereka harus berada di bawah otoritas Allah. Dan hubungan mereka dibentuk oleh nilai-nilai iman mereka daripada nilai-nilai masyarakat dan budaya. Ketika kita menjadikan nilai-nilai kerajaan sebagai standar kehidupan, kita berkomitmen untuk memenuhi harapan tersebut. Untuk hidup dengan cara yang menunjukkan realitasnya ketika hal itu dirasakan tepat dan bisa dilakukan, serta menolak praktek atau kebiasaan yang melenggangkan ketidaksetaraan. Akhirnya sebagai refleksi kita menjadi prajurit Kristus yang bukan hanya menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, tetapi juga memperhatikan bagaimana hubungan kita berdampak dengan masyarakat di sekitar kita. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Amin. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 4 segmen kedua pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati.